Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syeda Manika dengan NPM B1A022017. Di sini akan menjelaskan materi berkaitan dengan mata kuliah patologi sosial. Nah, sebelumnya patologi sosial ini berasal dari dua padanan kata, yang pertama patologi dan yang kedua adalah sosial. Nah, patologi sosial berasal dari kata Yunani yakni pathos yang berarti penyakit dan logos yang berarti ilmu, yang dapat kita maknai bahwa patologi sosial ini berarti ilmu tentang penyakit sosial. Dalam konteks sosiologi hukum, patologi sosial ini merujuk kepada bentuk-bentuk penyimpangan dari norma sosial dan hukum yang merusak keseimbangan masyarakat dan menimbulkan masalah sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian di dalam patologi sosial ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bertentangan dengan norma hukum dan atau norma sosial. Yang kedua, menyebabkan keresahan di dalam masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan kerugian bagi individu maupun kolektif masyarakat yang ada di lingkungan. Yang keempat, membutuhkan intervensi baik dari segi sosial maupun segi hukum. Kemudian, ada beberapa ruang lingkup dari patologi sosial ini. Yang pertama adalah penyimpangan moral dan etika. Penyimpangan moral dan etika ini dapat diartikan suatu tindakan individu itu menyimpang dari norma yang ada. Salah satu contohnya, yang pertama adalah pergaulan bebas, yang kedua adalah perzinahan, dan yang ketiga adalah LGBT. Kemudian, ruang lingkup yang kedua adalah berkaitan dengan penyimpangan ekonomi. Nah, penyimpangan ekonomi ini berarti suatu tindakan individu itu menyimpang ketika ingin melakukan tindakan ekonomi itu menyimpang dari norma-norma yang ada. Yang pertama contohnya yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua adalah penipuan dan penggelapan. Yang ketiga adalah perdagangan manusia dan eksploitasi anak. Kemudian yang ketiga adalah penyimpangan hukum. Penyimpangan hukum ini dapat kita maknai adalah suatu tindakan individu yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu contohnya yang pertama adalah kriminalitas, yang kedua adalah kenakalan remaja, yang ketiga adalah tindak pidana narkotika. Kemudian ruang lingkup yang keempat adalah penyimpangan politik dan birokrasi. Ini berupa penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, dan pelanggaran HAM. Yang kelima adalah penyimpangan sosial budaya. Nah, penyimpangan sosial budaya ini dapat dimaknai tindakan yang dilakukan oleh individu itu menyimpang dengan norma-norma sosial dan budaya setempat. Salah satu contohnya yang pertama ada disintegrasi keluarga, yang kedua adalah konflik sosial, yang ketiga adalah fanatisme dan intoleransi antar sesama. Kemudian ada beberapa penyebab yang mengakibatkan penyakit sosial ini. Yang pertama dari faktor ekonomi, yang kedua bisa dari faktor kultural, dan yang ketiga adalah faktor keluarga, yang terakhir adalah faktor hukum dan politik. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk penyimpangan dari perilaku masyarakat itu sendiri yang umumnya terbagi menjadi 7 hal. Yang pertama adalah kriminalitas, yang kedua adalah penyalahgunaan narkoba, yang ketiga adalah korupsi, yang keempat adalah kenakalan remaja, dan yang kelima adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita sebut sebagai KDRT, yang keenam adalah perdagangan orang, yang ketujuh adalah prostitusi. Nah, dampak dari penyakit sosial ini sangat mempengaruhi lingkungan sekitar, baik dari dampak terhadap individu yang individunya mengalami kerusakan moral dan mental, dampak terhadap keluarga, dampak terhadap masyarakat itu sendiri, dampak terhadap negara dan hukum. Kemudian oleh karena itu dibutuhkan sebuah upaya untuk mengobati penyakit-penyakit sosial yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ada beberapa upaya yang dilakukan agar tidak terjadi perilaku penyimpangan tersebut. Yang pertama adalah upaya pencegahan dari patologi sosial itu sendiri yang berupa preventif. Yang pertama dari lingkungan keluarga dengan memberikan pembelajaran kepada anak dengan menanamkan nilai-nilai moral dan agama dari sejak dini, sehingga ketika dewasa nanti anak tersebut dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Yang kedua adalah dari lingkungan pendidikan. Ini mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah, sehingga anak-anak itu sejak dini telah dididik untuk mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang benar. Kemudian dari lingkungan masyarakat dengan melibatkan masyarakat terkait dari perilaku mana yang benar dan baik inilah, sehingga masyarakat dapat memberikan contoh kepada anak-anak yang ada, sehingga kedepannya anak-anak tersebut akan menjadi generasi yang bagus dan tidak terjadi penyimpangan. Kemudian dari peran negara dan pemerintah. Nah, dari peran negara dan pemerintah ini, pemerintah memiliki peranan yang paling besar dalam
menanggulangi dan mencegah terjadinya perilaku penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat dengan menyusun regulasi yang jelas untuk mencegah penyimpangan sosial, kemudian membuat suatu peraturan dan penegakan hukum yang baik sehingga perilaku penyimpangan tersebut dapat dihilangkan sepenuhnya. Kemudian ada upaya penanggulangan di dalam patologi sosial ini terdiri dari beberapa upaya. Yang pertama adalah upaya represif dengan penegakan hukum sehingga para pelaku penyimpangan sosial ini dapat dikenai efek jera sehingga tidak lagi melakukan hal yang menyimpang. Yang kedua adalah upaya kuratif. Nah, upaya kuratif ini ditujukan terhadap para pelaku penyimpangan sosial seperti para penyalahgunaan narkoba sehingga tidak lagi menggunakan hal tersebut. Kemudian upaya rehabilitatif dan edukatif. Nah, terhadap pelaku yang telah melakukan penyimpangan sosial, ini ada baiknya diberi keterampilan kerja sehingga pelaku memiliki skill dan tidak lagi menyimpang dari apa yang seharusnya ada. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.